Semua kita memiliki kehendak di dalam kehidupan ini. Dan kehendak kita itu mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu dengan harapan kita bisa mencapai kehendak kita. Apakah kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan? Pemazmur mengajari kita untuk memiliki 4 kehendak dalam kehidupan ini. Dicatat dalam Mazmur 119, mulai dari ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-47. Apa kehendak pemazmur yang pertama? Ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Pemazmur mengatakan, kehendak yang pertama dalam hidupnya adalah bisa berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Dia menjadikan itu sebagai sesuatu yang merupakan kehendaknya, keinginannya, kerinduannya di dalam kehidupannya. Yang kedua, dia berkata dalam ayat 45, aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Yang kedua, pemazmur berkata, kehendakku, keinginanku adalah hidupku ada dalam kelegaan oleh karena upahku melakukan perintah-perintah-Mu. Kelegaan dalam hidupku bukan karena hasil kerja kerasku, bukan karena banyaknya hartaku, bukan karena tingginya pangkatku atau titelku, tetapi merupakan hasil daripada ketaatanku melakukan perintah-perintah-Mu. Yang ketiga, di dalam ayat 46 dikatakan, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Yang ketiga, kehendaknya dalam kehidupan adalah memberitakan firman Tuhan kepada pemuka-pemuka, kepada orang-orang berpangkat. Sebuah kerinduan yang sangat-sangat luar biasa. Sebab apa? Kita sering sekali menahan mulut bibir kita untuk menyampaikan kebenaran bagi orang lain, terutama kepada mereka yang kita anggap pangkatnya tinggi, hidupnya sudah berhasil dalam pemandangan manusia, sehingga mereka seolah-olah tidak perlu lagi firman, atau kita merasa minder menyampaikannya karena sebetulnya hidup mereka kelihatannya sudah lebih baik daripada hidup kita. Tetapi pemazmur berkata, tidak. Selamanya aku memiliki kehendak untuk memberitakan firman Allah, termasuk kepada raja-raja, kepada orang-orang yang di dalam pemandangan dunia sudah berhasil dan mulia. Dan kehendak yang keempat adalah aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Yang keempat, dia berkata, aku ingin tidak hanya sekedar mempelajari titah-titah-Mu, tapi aku mau menjadikan diriku gemar dan mencintai titah-titah-Mu. Saudara tahu, di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Nah, kalau kita mencintai firman Tuhan, maka berarti kita menjadikan harta kita itu adalah firman Allah, titah-titah Allah. Saudaraku, apa kerinduan saudara dalam hidup ini? Apa kehendak saudara? Apa yang mau saudara kejar? Apa yang menjadi tujuan pencarian saudara dalam hidup ini? Pemazmur mengatakan 4 hal yang dia cari. Yang pertama adalah berpegang pada perintah Tuhan. Yang kedua adalah mengalami hidup yang dalam kelegaan sebagai upah daripada melakukan perintah Tuhan. Dan yang ketiga adalah memberitakan firman Tuhan kepada pemuka-pemuka, kepada raja-raja, kepada siapa saja. Dan yang keempat adalah menjadikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang sangat disukai dan dicintai, sehingga tiada akan pernah bosan ataupun jemu membacanya. Adakah saudara memiliki kegemaran yang sama? Ayo kita berlatih.
untuk memiliki kegemaran yang benar, untuk memiliki kehendak yang benar dalam hidup ini. Dan kehendak itu biarlah menuntun kita kepada arti hidup yang sebenarnya, yaitu hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.